Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali membuat pernyataan yang bikin heboh. Dalam sambutannya di acara MTQ Sumatera Utara, ia mengusulkan agar lagu Panggilan Jihad kembali dinyanyikan di sekolah-sekolah Islam. Bahkan, kata Gubernur Edi, ia sudah menghubungi TVRI Stasiun Medan untuk kembali mempopulerkan lagu ini. Kita nggak tahu apa motif Edi mengusulkan hal tersebut. Tentu saja, usulannya langsung disambut meriah oleh para politisi PKS di sana. Ya, dulu emang sekitar tahun 60-an sampai tahun 80-an. Maksud gua 1960 sampai 1980. Lagu ini sering kita dengar diputar di RRI selepas acara ceramah subuhnya Buya Hamka. Makanya banyak orang yang salah kaprah nganggap bahwa lagu ini diciptakan oleh Buya Hamka. Padahal kalau kita mau sedikit melacak, lagu itu dulu diciptakan oleh orang yang namanya Rifai bin Abdul Manaf Nasution, lelaki asal Medan. Rifai lahir pada tahun 1922. Lagu Panggilan Jihad dinyanyikan oleh Jahara dan Amsari. Suara keduanya inilah yang sampai sekarang populer kita dengar pada lagu tersebut. Ketika masih muda, Rifai memimpin orkes gambus El Kawakib. Saat itulah lagu tersebut ia ciptakan sebagai sebuah respon kondisi Indonesia yang masih dalam gejolak perang kemerdekaan. Jadi dalam masa itu, tentu umat Islam sebagai kelompok yang tertindas oleh penjajahan, tertindas secara ideologi karena ada pertempuran ideologi komunisme dengan umat Islam. Perkembangan Islam sebagai agama juga banyak mengalami hambatan di Indonesia. Dalam suasana kehidupan seperti itu, sebuah lagu seperti Panggilan Jihad dikumandangkan, diciptakan oleh seorang Rifai untuk membangkitkan semangat perlawanan umat Islam pada penjajahan. Jadi konteksnya ketika lagu itu diciptakan bisa dibilang pas sesuai dengan kebutuhan saat itu. Mungkin kondisinya sama seperti seruan jihad yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dikeluarkan atau difatwakan untuk merespon datangnya tentara nikah ke Surabaya. Kiai karismatik tersebut menyerukan kepada seluruh umat Islam di Jawa Timur dan sekitarnya turun menghalau tentara nikah yang hendak kembali menjajah Indonesia. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari Indonesia perlu disemangati dengan pekik jihad untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya. Ketika para umat Islam mengorbankan jiwa dan raganya demi membela kehormatan bangsa dan negaranya, mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari perintah agama. Gue pengen ngomong gini, ketika lagu Panggilan Jihad diciptakan atau ketika seruan jihad Kiai Hashim itu dilontarkan, disebarkan secara ramai, ada konteks yang bersesuaian ketika seruan tersebut disampaikan. Konteksnya adalah membangkitkan semangat perlawanan kepada penjajah. Tentu berbeda saat ini. Ketika Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerukan lagu ini untuk diwajibkan lagi di sekolah-sekolah Islam di Sumut, kondisinya berbeda. Kita lalu bertanya, apakah ketika usulan itu saat ini disampaikan sesuai dengan konteks sekarang? Kondisinya berbeda. Konteks kondisi umat Islam zaman penjajahan dengan sekarang itu pasti tidak sama. Kalau di zaman penjajahan dulu, posisi umat Islam di Indonesia jelas sebagai pesakitan, kelompok yang paling menderita, baik secara sosial maupun secara politik. Karena itu semangat perlawanan atas nama agama perlu terus dibangkitkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk membuat semangat melawan penjajahan. Lah kalau sekarang kan beda banget. Umat Islam di Indonesia saat ini jauh dari kata tertindas, jauh dari kata terjajah. Gini deh, rakyat Indonesia 85%-nya beragama Islam.
Umat Islam mayoritas di Indonesia saat ini. Kekuasaan politik, kalau kita boleh ngomong, juga di tangan orang-orang yang beragama Islam. Coba lo lihat. Mulai dari presiden, wakil presiden, panglima TNI, ketua MPR, ketua DPR, ketua MA, dan sebagian besar petinggi negara ini agamanya Islam. Sebagian besar kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, agamanya Islam. Setiap tahapan ibadah boleh dibilang pemerintah Indonesia ikut campur atau ikut membantu dalam semua tahapan ibadahnya umat Islam. Sebagai contoh, jemaah haji dan umroh kita termasuk jemaah yang paling banyak di dunia dibanding jemaah-jemaah dari negara lain. Kondisi saat ini, umat Islam boleh dikatakan bukan dalam posisi tertindas, bukan dalam posisi yang lemah, bukan dalam posisi yang dipinggirkan secara politik. Justru kadang-kadang saking dominannya umat Islam, apalagi diiringi oleh sikap yang intoleran, justru sering terjadi persekusi oleh sebagian kecil umat Islam kepada agama lain. Gua nggak perlu kasih contoh beragam persekusi atas nama agama. Misalnya baru aja kemarin itu pelaksanaan ibadah Natal atau katakanlah perayaan ibadah Natal di sebuah rumah di Cilebut. Kan kena persekusi. Yang persekusi mengatasnamakan agama Islam loh. Saya ingin mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah dorongan kepada umat Islam di Indonesia dalam tanda kutip untuk berperang mempertahankan eksistensinya seperti yang ingin disampaikan sebagai lagu panggilan jihad yang bisa dikumandangkan. Umat Islam, kita sudah eksis di negara ini. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini justru adalah semangat yang membangkitkan umat Islam sebagai umat mayoritas, sebagai kelompok yang menyerukan persatuan, mempraktekkan sikap toleran terhadap sesama anak bangsa yang berbeda agama, bergandengan tangan dengan pemeluk agama lain untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi bukan seruan berperang, bukan seruan untuk meneguhkan eksklusivitas. Emang sih, kalau lu mau perhatikan, ada banyak contoh. Seringkali nih ya, para pemimpin yang tidak punya prestasi membangun daerahnya sering berlindung di balik kata-kata bombastis agama untuk menutupi kekurangannya. Para pemimpin jenis ini biasanya diuntungkan secara politik apabila melakukan dalam tanda kutip politisasi agama. Seolah-olah dia berdiri paling depan dalam seruan-seruan agama. Padahal itu cuma sekedar menutupi ketidakmampuannya atau ketidakadaan prestasi di wilayahnya. Sebetulnya kalau lu mau perhatikan teks lagu panggilan jihad, gak ada yang salah. Hanya saja jika diterapkan atau dipolitisasi secara serampangan, ini bisa menjadi masalah, bisa ditafsirkan macam-macam. Apalagi kalau kemudian dijadikan kebijakan untuk sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Ini mungkin salah konteks. Kita lebih membutuhkan seruan-seruan yang inklusivitas, yang mengajarkan untuk menggandengkan tangan, yang mengajarkan semangat persatuan ketimbang salah konteks dalam penerapan semangat keagamaan. Menurut gue itu yang penting. Jangan sampai kita salah konteks, apalagi jihad disalah artikan hanya sebagai gerakan eksklusif untuk memenangkan satu kelompok saja. Indonesia sekarang nggak butuh itu. Indonesia sekarang membutuhkan persatuan. Gue kok tadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.